Negara ini harus belajar, jangan sampai memiliki kualitas jenderal seperti GN. Ditulis oleh Rasto di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pernah suatu ketika seorang kawan berkunjung ke tempat kediaman saya dengan membawa pertanyaan yang mungkin ia berpikir bahwa saya akan memberikan jawaban yang dibutuhkannya. Begini ceritanya. Eng. Tiba-tiba seorang kawan datang berkunjung ke warung saya. Dia bertanya, menurut lo benar nggak PKI itu bakalan bangkit lagi? Mendengar itu saya tersenyum sambil menarik bangku plastik. Saya pun balik bertanya, memangnya kenapa kok tiba-tiba lo nanyain soal begituan sih? Kagak, gue cuma pengen mastiin doang apa bener isu yang gue denger itu. Jawabnya, begini, sekarang gue pengen nanya sama lo, negara mana yang pernah dan masih menjadikan paham komunis sebagai ideologi negara? Tanya saya kepadanya, namun kawan saya itu tidak memberikan jawaban. Akhirnya saya menjelaskan, negara yang masih menjadikan komunis sebagai ideologi negara sekarang itu hanya Cina. Sementara negara lainnya adalah Uni Soviet yang sekarang kita kenal dengan negara yang bernama Rusia. Begitu saya menjelaskan kepada kawan saya itu. Lalu saya pun melanjutkan dengan mengatakan, coba lu bayangin, Uni Soviet itu kan negara adidaya. Pastinya Soviet itu bukan negara miskin atau negara berkembang kayak negara kita dong. Dan melanjutkan, logikanya kalau negara adidaya kayak Rusia yang memiliki ideologi komunis aja bangkrut, gimana negara berkembang kayak negara kita? Emangnya lo pikir ngidupin ideologi gampang apa? Apalagi perjalanan sejarah mencatat dengan tinta merah bagaimana sejarah perkembangan PKI di Indonesia sampai berdarah-darah yang ninggalin trauma sejarah kepada bangsa kita. Lalu kawan saya menyambut dengan pertanyaan, jadi lo nggak percaya kalau PKI bangkit lagi? Saya pun menjawab singkat, kagak. Dan meneruskan, asal lo tahu ya, isu PKI itu mainan Orde Baru. Jadi yang menyebarkan itu pasti antek-anteknya Soeharto. Lo masih ingat zaman Ching Ato? Soeharto berkuasa, dia punya dua senjata buat ngebungkem orang yang pemikirannya kritis sama pemerintahannya. Satu, Soeharto dan anteknya bakal nuduh yang penentangnya dengan sebutan subversif. Kedua, dia akan bilang PKI. Jadi kalau ada yang percaya PKI bangkit lagi, bisa dipastiin orang itu deh kemakan isu yang jadi strategi politiknya Soeharto. Lalu saya pun mengakhiri obrolan itu dengan mengatakan, asal ente tahu nih ya, sebenarnya Soeharto itu PKI yang murtad. Kawan saya pun terperanjat, membuatnya penasaran dan bertanya, kok bisa begitu? Saya pun menjelaskan, coba ente pikir, sekarang yang ngebunuhin para jenderal itu kan dibilangnya PKI yang lakuin. Harusnya tokoh PKI dong yang jadi penguasa, misalnya DN Aidit atau Subandrio. Tapi kok yang jadi Soeharto? Jadi siapa dong tuh si Soeharto? Kawan saya pun terdiam lalu berkata, iya juga ya. Udah deh, gue mau beli makanan burung dulu. Lalu ia pun pamit dan pergi. Peristiwa itu terjadi sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan true history, bukan rekayasa penulis. Swear. Saat ini kita dipertontonkan perilaku naif seorang jenderal bekas yang begitu pedenya mengatakan bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Betapa diorama yang ada di Makostrad, dalam Makostrad ada bangunan. Bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto atau Soeharto dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30 SPKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai komandan resimen Parako dibantu oleh KKO. Demikian penggalan pernyataan Gatot Nurmantio atau GN dalam webinar bertajuk TNI versus PKI yang digelar oleh Forum Guru Besar dan Dr. Ahad 26 September 2021. Tak berselang berita itu dipublis, seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI Asmin Yusri Nasution memberikan klarifikasi atas pernyataan lebay Jenderal bekas GN bahwa dulu di saat saya menjabat bahwa sayalah yang berinisiatif membuat patung itu. Sebelumnya patung itu tidak ada. Itu 3 buah patung, 3 jenderal, kata Asmin dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV Kamis 30 September. Lebih lanjut Asmin menjelaskan, saya sampaikan kepada Pak Dudung, usia saya sudah 60 tahun, kemudian setelah tua ini saya banyak merenung diri, banyak mendengar ceramah, banyak membaca buku tentang agama Islam. Jadi cukup jelas bahwa alasan AY meminta untuk memindahkan patung 3 jenderal itu murni atas alasan agama, bukan seperti yang dikatakan jenderal bekas yang lebay itu. Apa yang dikatakan GN terhadap institusi TNI yang notabene telah menjadikan dirinya sebagai orang besar dan kaya raya, yang dengan itu GN memiliki properti super mewah yang dibangun di atas tanah seluas 6 hektar
Dengan biaya sebesar 112 miliar itu, seharusnya GN bisa menjaga sikapnya dengan menghindari perkataan yang dapat mewanti kegaduhan di tubuh TNI. Sebagai pensiunan jenderal, sudah sering GN melakukan sikap yang tidak populis, baik ketika dirinya menjadi Panglima ABRI sampai saat ini. Namun seperti peribahasa yang sering orang Betawi bilang, namanya juga kurang jigo. Kita tahulah seperti apa kualitas GN, memang seperti yang banyak orang nilai performanya, bahwa GN termasuk dalam jajaran level jenderal yang kurang cerdas. Tapi jangan salah, kalau menyangkut masalah cuan, tuyul aja mah lewat. Coba saja buktikan, mana ada tuyul yang punya properti super mewah ratusan miliar. Maaf, tulisannya agak berbau horor. Maklum penulis sedang berada di rest area, tepatnya di WC. Kita jadi berpikir bagaimana negara ini bisa memiliki kualitas jenderal seperti yang dimiliki GN. Tidakkah sebaiknya TNI sebagai lembaga negara berupaya mengevaluasi kembali standar sistem seleksi yang super ketat agar tidak kecolongan dengan menghasilkan seorang jenderal dengan kualitas GN? Akhirnya penulis hanya bisa memahami bahwa semua itu tergantung dari nama yang diberikan kepada seseorang. Jangan pernah memberikan nama kepada anak kita dengan singkatan dari kependekan kalimat gagal total. Begitulah Gatot-Gatot. Bagaimana menurut Anda? Pengasong khilafah memasang bendera HTI di kantor KPK, berujung satpam tak berdosa dipecat. Ditulis oleh Jo Putra di seworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Sedang ramainya perbincangan dan pemberitaan mengenai pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK di akhir bulan September. Publik dikejutkan dengan munculnya seorang pegawai KPK yang pernah dipecat menuliskan surat terbuka ke pemerintah. Iwan Ismail, seorang mantan satuan pengaman atau satpam KPK dengan status pegawai tidak tetap, berbagi keluhannya melalui akun media sosial Facebook dengan nama Kang Iwan Ismail. Sebagai informasi, Iwan Ismail adalah seorang anggota Banser NU. Saat itu Iwan yang sedang bertugas pada tahun 2019 silam mengaku dirinya dipecat gara-gara mengambil foto bendera HTI di atas meja dari salah satu pegawai KPK. Foto tersebut kemudian dibagikan ke WhatsApp grup GP Ansor Bandung untuk didiskusikan karena pada saat itu ramai pemberitaan terkait tudingan bahwa KPK disusupi kelompok yang dinamakan polisi Taliban. Sial bagi Iwan, setelah melakukan aksi itu yang akhirnya menjadi viral, berakhir dengan pemecatan dirinya. Setelah pemecatan, ia mengaku selama ini hanya diam dan tidak menuntut, meskipun keputusan yang menurut dirinya tidak adil. Oleh sebab itu, Iwan kini menyampaikan kegundahannya terkait pemecatan melalui surat terbuka ke beberapa lembaga dan institusi pemerintah, termasuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Iwan menyampaikan mengenai ketidakadilan yang menimpa dirinya. Iwan merasakan bahwa tindakan mengambil foto bendera mirip HTI 2 tahun lalu merupakan langkah sebagai warga negara yang mencintai NKRI. Namun sangat disayangkan, langkah itu dianggap sebagai pelanggaran etik berat sampai akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, dari cerita Iwan Ismail di atas kita bisa menyimpulkan bahwa internal KPK pada masa itu benar-benar diisi oleh kaum pengasong khilafah. Dalam pikiran saya, Iwan berada dalam kondisi serba salah ketika itu. Mungkin sebagian masyarakat akan menyalahkan Iwan karena tidak langsung mengadukan kepada atasannya maupun pengawas internal. Apabila tidak ada tanggapan dari mereka, barulah bisa membagikan foto tersebut di luar internal KPK. Namun bagi sebagian masyarakat mungkin langkah Iwan sudah tepat karena sudah rahasia umum bahwa KPK telah terkontaminasi oleh paham radikal. Sebagai salah satu contoh adalah sosok mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua yang pernah dikabarkan menolak Pancasila. Jadi jika Iwan memberanikan diri untuk melapor ke atasannya, hal yang terjadi terhadap dirinya akan dibenci oleh komunitas pegawai KPK yang berpaham radikal, dan bisa saja Iwan akan dikucilkan yang akhirnya membuat dirinya tidak betah untuk bekerja. Bagi saya ini seperti makan buah si malakama. Melapor ke internal akan dimusuhi dan berujung kerja tidak nyaman. Sementara jika tidak dilaporkan, maka pegawai KPK yang berafiliasi dengan HTI akan merajalela di lembaga anti rasuah tersebut. Ini seharusnya menjadi catatan para oposan yang selama ini sering meneriakan isu kebangkitan komunis. Mereka lupa bahwa bahaya yang paling dekat di mata kita akhir-akhir ini ialah bahaya laten HTI dan FPI. Kedua ormas ini sama bahayanya dengan PKI karena sama-sama dilarang oleh pemerintah dengan segala bentuk kegiatannya. Sudah seharusnya apabila pihak oposan masih mencintai negara ini juga meneriakan hal yang sama untuk mewaspadai kebangkitan PKI dan bahaya laten khilafah. Tetapi jangan berharap banyak karena kita tahu bahwa kaum oposan adalah kawan abadi bagi kaum pengasong khilafah.
Saya berharap dengan surat terbuka Iwan Ismail menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerima kembali dirinya untuk bekerja di KPK. Iwan adalah korban dari para kelompok pengasong khilafah di KPK yang tak ingin ada orang lain berseberangan dengan eksistensi mereka. Ternyata rumor keberadaan Taliban dan khilafah itu nyata di KPK semenjak Novel Baswedan dan kawan-kawan masih berada di kantor lembaga anti rasuah. Kaum Islamis garis keras ternyata memang ada dengan dipasangnya bendera HTI di dalam kantor KPK. Tidak mengherankan kalau Novel dan sebagian kawan lainnya tidak lolos TWK karena tidak menguasai wawasan kebangsaan secara menyeluruh. Dengan demikian, kecurigaan publik atas polisi Taliban di dalam tubuh KPK kini memang benar adanya. Dengan kisah Iwan Ismail, sang satpam KPK yang dipecat gara-gara membagikan foto HTI ke grup WhatsApp. Padahal menurut saya, apa salahnya menyebarkan foto tersebut jika memang KPK bersih dari pengaruh kaum pengasong khilafah? Mengapa langkah Iwan membagikan foto bendera HTI yang terjadi di dalam kantor KPK merupakan pelanggaran berat, dan bagi saya sangat munafik bagi kaum pengasong khilafah yang bekerja di KPK mendapatkan gaji dari pemerintah. Mereka makan dan hidup di Indonesia, tetapi mengharamkan bendera bangsanya untuk dihormati. Sementara memasang bendera dengan simbol tauhid sangat diagung-agungkan. Kita telah mendapatkan pembelajaran bahwa bahaya laten khilafah masih ada di lembaga atau instansi pemerintah. Mereka dengan rapi menyusup dengan memakai topeng layaknya masyarakat yang mencintai Pancasila dan NKRI. Kita perlu orang-orang seperti Iwan Ismail yang berani untuk mengungkap keberadaan atau eksistensi mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagi saya, keberadaan Islamis berpaham radikal lebih berbahaya untuk saat ini. Apalagi keberadaan mereka sudah masuk ke dalam semua sendi-sendi kehidupan. Saya berharap seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah untuk tetap mewaspadai gerakan bawah tanah mereka. Jangan beri ruang bagi mereka, karena apabila kita lengah, maka akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?